Namaku Rini. Aku adalah alumni sebuah politeknik kesehatan yang berada di kawasan Gunung Batu Cimahi. Di sini, aku ingin berbagi satu pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Saat aku menyelesaikan pendidikanku di sana. Sebagai seorang sanitarian atau tenaga kesehatan lingkungan, aku dituntut untuk terjun ke lapangan dengan kondisi apapun. Termasuk ketika aku mengalami kejadian ini. Saat itu, pelajaran mikrobiologi. Dosen menugaskan kami untuk mencari bahan praktikum untuk pertemuan besok. Agenda perkuliahan kami berikutnya adalah praktikum pengujian sampel air bersih. Kami pun dibagi dalam beberapa kelompok. Kebetulan, kelompokku terdiri dari 3 orang anggota. Aku, Hari, dan Ade. Ade mengatakan kalau di dekat kosannya ada sebuah tempat pemandian umum. Dia mengusulkan agar melakukan penelitiannya di sana. Aku dan Hari langsung menyetujuinya. Kami pun sepakat untuk mengambil sampel air dari tempat pemandian umum di dekat kosan Ade. Keesokan sorenya setelah pulang kuliah, kami sudah berkumpul di kosan Ade. Banyak persiapan yang mesti kami lakukan terlebih dahulu. Setelah membuat laporan awal dan menyiapkan alat penelitian, tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Seketika, kami bertiga langsung bergerak menuju lokasi. Ade yang tahu lokasi memimpin perjalanan itu. Letaknya memang tidak jauh dari kosan Ade. Hanya terhalang beberapa bangunan kosan. Malam itu, suasana sepi sekali. Memang, bila sudah di atas pukul 8 malam, daerah Gunung Batu hampir bisa disebut kota mati.
Karena hampir tidak ada lagi penduduk yang beraktivitas di luar rumah. Perjalanan kami melewati sebuah sungai dan masjid. Masjid itu bisa dibilang batas akhir. Karena setelah kita lewat masjid itu, tidak ada lagi rumah warga. Kami menuruni tangga yang ada di dekat masjid. Terdapat perkebunan kopi dan pohon-pohon bambu. Sebelum akhirnya sampai di tempat pemandian umum yang dimaksud. Tempat pemandian umum itu, aku rasa sudah lama tidak dipakai. Dindingnya berlumut, sehingga membuat udara terasa lembab. Di situ ada sebuah bak besar. Bak besar itu terhubung dengan sebuah air pancuran yang mengalirkan air ke bak. Entah kenapa, suasana tempat pemandian ini membuat perasaanku tidak enak. Setelah melihat keadaan, kami pun menyiapkan alat untuk mengambil sampel air. Aku memegang botol sampel. Hari menyiapkan lilin. Dan Ade menyiapkan label. Saat kami akan menyalakan lilin, angin bertiup kencang. Saking kencangnya, sampai gesekan daun-daun bambu dan pohon kopi yang bergoyang terdengar oleh kuping kami. Korek yang dinyalakan oleh Hari padam seketika. Kami pun merapatkan diri agar api bisa menyala. Tahap pertama, kami membakar mulut botol untuk sterilisasi. Hari yang saat itu memegang lilin meringis kesakitan karena kepalanya terlempar batu. Seketika aku dan Ade memandang ke Hari. Lo kenapa cuy? Tahu nih, barusan ada yang lempar batu. Kami pun bertiga terdiam saat itu. Malam sepi. Siapa yang melempar batu? Apa ada orang lain selain kita bertiga? Kami pun berusaha berpikiran positif. Udahlah, paling jambu jatuh. Lanjut. Kataku, walaupun sebenarnya ketakutan.
Tapi mau bagaimana lagi? Tugas harus cepat beres, supaya kami juga bisa cepat pergi dari tempat ini. Kami lanjut membakar dan langsung mengambil sampel air. Setelah dapat, kami bakar lagi mulut botol untuk mencegah bakteri masuk. Setelah selesai, tiba-tiba angin bertiup kencang dan mematikan lilin yang Hari pegang. Kita bertiga saling berpandangan, terdiam, dan aku mendongak dan melihat sebuah batu kerikil jatuh di dekatku. Aku pun teringat, dulu ayahku pernah bilang, kalau kita ke tempat baru, kita harus izin dulu. Apalagi tempat dekat sungai atau kebun. Seketika aku pun berteriak, "Panginten, abdi teu aya maksud nanaon. Abdi aya tugas ieu teh. Ieu abdi jeung rerencangan moal nanaon. Punten pisan." Namun yang terjadi malah berlawanan dengan apa yang kami harapkan. Sekarang kami dilempar banyak batu dari arah yang sama. Kami menoleh dan ada makhluk hitam di atas kami. Makhluk itu merayap di atas pemandian. Badannya besar dan dipenuhi bulu. Matanya putih dan terbuka lebar menatap kami. Aku langsung tersungkur jatuh. Aku mau berteriak, namun tidak bisa. Aku mencengkram tangan Hari dan Ade. Tak lama, aku mendengar suara. Aku mendengar suara teriakan Hari dan diikuti oleh suara teriakan Ade. Kami pun berlarian keluar. Kami menaiki tangga dengan terburu-buru. Hampir saja aku terpeleset karena kami berjalan tergesa-gesa. Selama perjalanan, kami mendengar gemuruh suara daun bambu yang bergesekan. Entah mengapa, bambu dan pohon kopi di sekitar kami semuanya bergoyang amat keras. Setelah kami sampai di masjid, kami pun duduk terdiam. Pohon bambu dan pohon kopi yang kita lewati tajuk berhenti bergoyang.
bersepakat untuk pulang ke kosan masing-masing. Air sampel untuk praktek disimpan di kosanku. Esoknya, temanku Orin ke kosan. Orin ini adalah temanku yang bisa melihat hal gaib. Rin, kamu miara apa sih di kamar? Maksudnya? Tadi nih, baru nyampe pintu kosan, aku dihadang sama 2 pria berjubah putih pakai ikat kepala putih. Ah, apaan sih? Sumpah, gue gak miara yang kayak begituan. Aku langsung ketakutan. Orin melanjutkan ceritanya. Dia bilang dia tidak mengada-ngada. Dia bercerita kalau tadi dia tidak diizinkan masuk oleh kedua orang itu. Baru setelah Orin meminta izin kepada mereka, akhirnya Orin bisa masuk. Namun, saat dia masuk, katanya kamarku dipenuhi oleh orang-orang berjubah putih dan menggunakan ikat kepala putih. Katanya mereka ada di sekitarku dan mengelilingiku. Orin berkata, bahkan sekarang mereka sedang menghadapkan badannya ke arahku dan mencuri dengar pembicaraan kami. Seketika seluruh tubuhku merinding. Astaga, siapa mereka? Ya, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan sampel air yang aku ambil. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengembalikan sampel air itu di tempat pemandian dan tidak pernah ke sana lagi. Sampai sekarang, peristiwa ini masih membuatku bertanya-tanya.